Sejauh ini di seluruh dunia ada lebih dari 245.000 orang terinfeksi virus corona dan sebanyak 10.000 orang meninggal dunia. 88.000 orang di seluruh dunia telah dinyatakan sembuh, yang sebagian besar di Cina. COVID-19 saat ini telah ditetapkan sebagai pandemi karena telah memenuhi 3 kondisi. Munculnya penyakit baru pada penduduk, menginfeksi manusia, dan berdampak fatal. Perlu kita ketahui bahwa COVID-19 bukan satu-satunya pandemi global yang pernah terjadi. Berikut adalah 5 pandemi dengan korban jiwa terbesar di dunia. Sebelum lanjut, tolong jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya kakak dan abang semua. Serta share kepada rekan-rekan yang lain apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Flu Spanyol dengan 500 juta korban jiwa. Menurut Center of Disease Control and Prevention (CDC), flu Spanyol merupakan pandemi mematikan yang meluas dalam kurun waktu 1918 hingga 1919. Diperkirakan sepertiga dari populasi dunia terinfeksi virus ini dan menyebabkan sedikitnya 50 juta kematian di seluruh dunia. Gejala yang paling terlihat dari orang yang terinfeksi virus ini adalah kerusakan organ paru-paru yang berlangsung cepat. Paru-paru dari para korban berisi cairan dan mengalami radang yang parah. Dilansir dari health.com, pandemi ini disebabkan oleh virus H1N1 yang banyak ditemukan pada unggas. Meski dinamakan flu Spanyol, virus penyebab pandemi ini tidak datang dari negara tersebut. Bahkan, konon orang-orang Spanyol menyebut penyakit ini dengan flu Prancis. Virologi sekaligus peneliti influenza dari Australia, Frank McFarlane Burnett, berpendapat bahwa pandemi flu Spanyol bermula di Camp-Fountain dan Haskell Country, Kansas, Amerika Serikat. Sedangkan orang Amerika Serikat justru menuduh buruh Tiongkok dan Vietnam yang dipekerjakan militer Inggris dan Perancis selama Perang Dunia I sebagai pembawa penyakit. Alasan utamanya, mereka terbiasa hidup berdekatan dengan burung dan babi, beserta beberapa teori lain yang mengatakan virus flu Spanyol berasal dari Swedia, Rusia, atau Prancis, kemudian menyebar ke Tiongkok, Jepang, dan sebagian wilayah di Asia Tenggara. Cacar. Dilansir dari National Geographic Indonesia, para ahli percaya bahwa pandemi tertua ini telah mengurangi sebagian populasi dunia. Muncul sejak 300 tahun sebelum Masehi. Virus ini diperkirakan telah memakan lebih dari 300 juta korban jiwa. Penyakit cacar disebabkan oleh virus Varicella zoster yang mudah ditemukan pada tubuh primata dan manusia berusia 12 tahun ke atas. Penyebarannya yang berlangsung secara aerogen atau melalui udara sebagai media perantara. Orang yang terinfeksi oleh virus ini terlihat memiliki beberapa gejala seperti demam, pilek, dan merasa lemah. Pada kondisi yang lebih berat, ditemukan pula nyeri sendi, sakit kepala, dan pusing. Lambat laun, kulit di sejumlah area tubuh seperti dada, punggung, dan wajah akan mengalami kemerahan yang kemudian akan berubah menjadi lenting berisi cairan dengan dinding tipis yang mudah pecah. Campak. Tahun 7 sebelum Masehi hingga tahun 1963 Masehi. Sebagaimana cacar, pandemi campak juga sudah dikenal di masa sebelum Masehi. National Geographic Indonesia menyebut campak sebagai salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia, dengan korban jiwa mencapai 200 juta orang di seluruh dunia. Penyakit campak disebabkan karena infeksi virus golongan paramyxovirus
yang penularan infeksinya terjadi saat seseorang menghirup percikan cairan dari bersin atau batuk penderita campak. Virus ini sangat mudah menjangkit anak-anak berusia prasekolah. Seseorang akan bebas dari ancaman campak jika pernah satu kali terjangkit penyakit tersebut. Gejala-gejala yang dapat dilihat dari penderita penyakit ini adalah panas badan, nyeri tenggorokan, pilek, batuk, nyeri otot, dan mata merah. Di tahap yang lebih lanjut, penderita akan mengalami bercak putih di bagian dalam rongga mulut serta ruam kulit. CDC menulis, penyakit campak pertama kali diidentifikasi lewat catatan tertulis pertama mengenai virus tersebut dari kalangan ilmuwan Persia abad ke-9. Wabah campak pertama kali mengemuka di lingkup komunitas global pada tahun 1912 kala Amerika Serikat mengumumkan campak sebagai peristiwa nasional. Black Death tahun 1340 hingga 1771 memakan lebih kurang 75 juta korban jiwa di seluruh dunia. Penyakit hitam atau lebih populer disebut Black Death disebabkan oleh bakteri bernama Yersinia pesticini. Penyebarnya adalah kutu binatang-binatang pengerat, terutama tikus atau marmut. Hope.com menulis bahwa pandemi ini juga menyebabkan penyakit pes yang mewabah di daratan Eropa pada abad ke-14 dan membunuh 60% populasi. Hingga kini, penyakit pes ini banyak ditemukan di pedesaan di wilayah Amerika bagian barat dan lebih umum ditemukan di Afrika dan Asia. Gejala penyakit ini antara lain demam yang timbul tiba-tiba, sakit kepala, kedinginan, tubuh lemah, nyeri, dan timbul kelenjar getah bening yang bengkak. Selanjutnya, beberapa bagian tubuh seperti jari tangan, jari kaki, dan ujung hidung mengalami kehitaman akibat jaringan yang mati. Inilah mengapa saat wabah ini muncul, komunitas dunia menamainya Black Death. AIDS 1981 hingga sekarang. Penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus HIV. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh penderitanya dan membuatnya rentan terhadap segala virus dan bakteri. Gejala medis terlihat pada penderita AIDS adalah infeksi pada organ paru-paru dan selanjutnya dinamakan pneumonia pneumocystis atau PCP. Gejala ini umum terlihat pada seorang yang terjangkit virus HIV dengan kekebalan tubuh yang lemah. Dalam tubuh penderita AIDS umumnya juga dapat ditemukan infeksi pada mulut, kerongkongan, saluran pencernaan, dan gangguan saraf yang menyebabkan melemahnya kemampuan motorik. AIDS dapat menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan penggunaan jarum suntik secara bersama-sama. Selain itu, ibu penderita penyakit AIDS dapat menularkan virus HIV kepada bayi yang dikandungnya. Hingga kini, para peneliti belum menemukan obat penyembuh bagi penyakit yang diperkirakan telah memakan 25 juta hingga 40 juta korban di seluruh dunia. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Kompas.com, data terakhir milik United Nations Program on HIV and AIDS mengatakan bahwa angka tersebut meningkat hingga mencapai 40 juta penderita pada tahun 2017. Saat ini COVID-19 atau COVID-19 menjadi momok yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang saat penyembuhannya telah ditemukan, tanggapan kita terhadap COVID-19 ini tidak lebih dari anggapan kita terhadap penyakit campak saat ini yang pada awal kemunculannya merupakan pandemi yang menakutkan bagi semua orang di masanya. Salah satunya adalah karena belum ditemukan vaksin penyembuhannya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa COVID-19 ini hanya dialami satu kali selama hidup oleh setiap individu yang pernah mengalaminya, layaknya campak yang dialami sekali selama hidup oleh hampir seluruh orang di dunia ini. Demikianlah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan mari sama-sama kita berdoa agar dapat melalui pandemi yang kita alami saat ini dapat selesai dan ditemukan
vaksin untuk penyembuhannya.